Oke teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi di channel Ray Maringka. Nah, hari ini gue mau membahas mengenai sekolah barista. Ya, nah kebetulan, jadi tuh tadi gue lagi abis nyeduh kopi kok, terus kepikiran, wah kayaknya kalau bahas soal sekolah barista seru nih ya kan. Maka dari itu kenapa udah selesai nyeduh kopi, gue baru kepikiran gitu. Ya, jadi ini videonya bener-bener random banget. Nah, hari ini gue nyeduh kopinya tuh dari kopi Mandeling Natal ya. Nah, ini gue pada saat event PKM Pesta Kopi Mandiri di Medan juga gue dikasih sama Miss Ibu ya, Miss Ibu Coffee Roaster. Thank you Ajis sudah kasih. Nah, tadi gue nyeduhnya ini gue pakai timer itu di kliknya nomor 18, terus gue pakai Hario Mugen, tuangnya cuma 1 kali. Oke, nah sekarang kita cobain rasanya kayak apa. Oh, terus gue airnya pakai aqua, suhunya sekitar 96. Oke, kita cobain. Ini baru banget, jadi masih panas. Oke, jadi pertama kali yang gue rasa di sini tuh kayak ada cinnamonnya gitu ya, kayak ada kayu manis. Terus ada wangi buahnya, ini gue ngerasanya ini lebih kayak salak. Ya, jadi manis-manisnya kayak salak gitu. Terus sensasi kayak sepet-sepet salak kan enak tuh ya. Nah, seperti itu. Terus sama di sini gue kayak ada wangi-wangi kulit jeruk gitu. Terus di sini gue ngerasa kayak ada di belakang ya, abis telan terus buang nafas itu kayak ada wangi-wangi teh-teh gitulah ya, teh-teh bunga-bungaan gitu. Oke, kita coba tunggu dulu ya sambil kita ngobrol ke sekolah barista. Oke, yang gue mau bahas di sini adalah sebenarnya apa sih gunanya sekolah barista gitu ya. Karena banyak banget teman-teman di luar sana atau pada saat gue ngajar juga gitu ya, misalkan nih yang minta sekolah barista itu adalah anaknya gitu. Nah, kebetulan anaknya itu dianterin sama orang tuanya. Ini ceritanya lagi mau proses pemilihan nih, mau ambil sekolah kopi atau sekolah barista tuh yang mana gitu ya. Nah, kebetulan pada saat itu gue sering banget ngehandle ketika ada murid yang diantar sama orang tuanya untuk gue ajak keliling ke kelas-kelasnya, terus gue jelasin guna-gunanya apa. Nah, beberapa pertanyaan yang sering muncul dari pertanyaan orang tua tersebut adalah apakah sebegitu pentingnya sekolah barista? Itu yang pertama. Terus yang kedua, ini sebenarnya berhubungan dengan pertanyaan yang pertama. Sebenarnya tuh goalsnya apa kalau kita mau sekolah barista? Yang ketiga, setelah sekolah barista itu apakah langsung jago dalam tanda kutip? Terus yang berikutnya lagi, apakah sepengaruh itu kalau misalkan anak saya ambil sekolah barista terus dia kerja di coffee shop, dia ngelamar jadi barista terus gajinya gede atau enggak gitu ya. Nah, ini nanti jawabannya akan gue rangkum aja ya. Yang pertama, apa sebenarnya goals atau tujuan dari sekolah barista atau sekolah kopi? Oke, nah di sini gue coba, ini menurut pendapat gue pribadi akan coba gue pisahkan ya antara sekolah kopi dan sekolah barista. Menurut gue beda. Pada saat gue ngajar di ABCD itu gue lebih mengarah ke arah sekolah kopi gitu ya. Karena balik lagi ketika kita ngomong barista, barista itu job desk-nya banyak banget ya, banyak banget yang harus dikerjakan, dan barista itu harus bisa menghandle semua hal yang ada di coffee shop, mulai dari nyapu, ngepel, beberes, cuci gelas, cuci piring, bersihin mesin, maintenance, segala macam itu barista harus bisa. Oke, nah maka dari itu kenapa gue bilang sekolah kopi dan sekolah barista beda. Karena ketika kita bicara sekolah kopi itu akan fokus benar-benar ke arah kopinya banget gitu ya, yang mana tujuannya tuh teman-teman di sini jangan fokusnya tuh ke gimana caranya sih gitu, gimana caranya bikin manual brew, gimana caranya bikin kopi pakai V60, gimana cara bikin espresso. Ya itu memang diajarkan pada saat teman-teman ambil sekolah kopi gitu ya. Nah, tapi ini disclaimer, gue nggak tahu apakah semua sekolah kopi itu sama, materinya diajarkan sama atau enggak, gue tidak tahu. Yang gue tahu di tempat gue ngajar. Oke? Jadi ketika kita bicara sekolah kopi, itu akan lebih fokusnya ke kenapanya, why, gitu ya. Nah, jadi kalau kita bicara kenapa, artinya itu analoginya tuh sama seperti kenapa sih kita harus makan, gitu.
Kan kalau pertanyaannya kenapa kita harus makan, jawabannya itu bukan biar kenyang gitu kan, enggak ya. Jadi tujuannya banyak tuh ya, kenapa kita harus makan. Supaya gizi kita terpenuhi. Ketika gizi kita terpenuhi berarti ada pertanyaan lagi, gimana caranya atau apa aja yang harus kita makan supaya gizi kita terpenuhi. Jadi lebih mendetail, yang mana ketika nanti teman-teman sudah paham why-nya, kenapa, itu diharapkan nanti teman-teman bisa lebih paham ketika teman-teman nerima kopi A atau kopi B atau kopi C, yang mana setiap kopi itu punya karakter masing-masing tuh. Nah, ketika teman-teman tahu kenapanya, contoh kenapa sih kita harus nyeduh kopinya tuh pakai suhu 95, atau kenapa sih kita nggak boleh nyeduh pakai suhu di bawah 90. Nah, ketika teman-teman tahu kenapanya, di situ diharapkan teman-teman udah bisa tahu nih. Ketika nerima kopi A, satu kali bikin, teman-teman kurang lebih sudah mengenal karakter kopinya. Gitu. Jadi teman-teman tahu, langkah berikutnya yang harus saya lakukan atau variabel apa yang harus saya ubah ketika kita nyeduh kopi yang sama supaya rasanya beda atau supaya goalsnya tercapai gitu. Jadi lebih ke arah why-nya ya. Jadi ketika teman-teman mau milih sekolah kopi atau sekolah barista ya, ini sekaligus tips ya teman-teman cari memang yang background-nya jelas, itu yang pertama. Terus yang kedua itu adalah teman-teman nih harus bener-bener yakin sama apa yang diajarkan di sekolah kopi tersebut gitu. Materinya berdasarkan apa, terus atau merujuknya ke arah mana gitu, supaya teman-teman ketika teman-teman dapat ilmu, teman-teman tuh yakin sama ilmu yang akan teman-teman terapkan ketika teman-teman entah mau jadi barista, mau jadi roaster, mau jadi owner coffee shop, apapun itu gitu ya. Itu yang pertama. Terus ada lagi, ini sebenarnya tambahan dari gue mengenai pertanyaan yang pertama. Sebenarnya tuh kalau misalkan kita nggak sekolah barista itu, terus kita bisa bikin kopi atau enggak? Bisa. Semua orang itu bisa, dia benar-benar paham variabel-variabel penyeduhan gitu ya. Terus proses-proses kopi itu seharusnya dilakukan seperti apa, itu tanpa teman-teman ambil sekolah kopi atau sekolah barista itu teman-teman bisa. Tapi pertanyaannya adalah bisanya itu seberapa lama? Itu yang pertama. Yang kedua, pada saat pertama kali teman-teman coba, terus teman-teman menerapkan teori yang teman-teman anggap benar, itu apakah benar atau enggak? Karena takutnya ketika teman-teman nganggap itu benar, ternyata salah, tapi itu sudah tertanam di mindset teman-teman, itu menurut gue akan lebih susah untuk diubah. Nah, jadi ketika teman-teman ambil sekolah kopi, teman-teman ibaratnya nih udah dapet shortcut nih. Shortcut dari apa? Dari trainer yang ngajarin. Gitu. Biasanya kan suka ada ya kayak semacam mitos-mitos atau kesalahan-kesalahan apa yang sering dilakukan oleh barista gitu. Itu biasanya akan di-share juga pada saat teman-teman ambil sekolah kopi. Gitu. Jadi bukan artinya ketika teman-teman nggak ambil sekolah kopi terus teman-teman nggak paham kopi banget gitu, enggak. Gitu. Berbeda ceritanya ketika teman-teman mau benar-benar menekuni di bidang kopi, di industri kopinya. Contoh teman-teman mau misalkan mau bisnis biji kopi gitu ya, yang specialty, ya disarankan teman-teman memang ambil sekolah yang Q grader gitu. Jadi teman-teman tahu nih, gimana saya cara menilai kopi, mana kopi yang bagus, mana kopi yang jelek, mana kopi yang sebenarnya jelek tapi dibilangnya atau digimik-gimikinnya bagus gitu. Jadi sebenarnya sama seperti sekolah lah ya gitu. Karena ketika teman-teman ambil sekolah kopi, menurut gue yang paling penting ya ilmunya penting, tapi yang paling penting berikutnya itu adalah koneksi gitu. Karena ketika teman-teman mau bisnis ya, terus teman-teman nggak banyak koneksi, itu menurut gue lumayan susah gitu. Karena ketika teman-teman ambil sekolah kopi atau sekolah barista, teman-teman ketemu dengan orang yang berbeda, background yang berbeda, main bisnis yang berbeda, di situ teman-teman bisa saling bertukar pikiran, atau bisa jadi nanti bisa jadi partner, atau bisa saling bantu dalam beberapa hal gitu. Menurut gue itu oke. Terus yang ketiga, sesudah teman-teman ambil sekolah kopi ini, apakah teman-teman bisa langsung jago dalam nyeduh kopi? Balik lagi, ketika teman-teman bicara skill ya, kan itu menurut gue nyeduh kopi, entah itu sensori, entah itu teman-teman mau bikin espresso, entah itu teman-teman nanti mau tekunin latte art ya, itu kan balik lagi ke skill. Ya, yang namanya skill itu harus ada jam terbang.
gitu. Ketika jam terbang teman-teman itu sudah tinggi ya, atau teman-teman udah berpengalaman, itu sudah pasti teman-teman lebih paham. Oh, ketika gue nyeduh kopi begini nih, misalkan rasanya kok kayak terlalu bitter, apa yang harus diubah? Itu kan artinya teman-teman harus melakukan banyak kesalahan dulu nih. Ya, karena nggak mungkin ujuk-ujuk teman-teman masih benar-benar belum ada pengalaman ya, terus baru nyeduh 1 kali atau 2 kali, terus teman-teman udah bisa langsung paham, wah ini kopi ternyata karakternya gini-gini. Bisa aja seperti itu, tapi menurut gua kemungkinan kecil gitu ya. Karena ketika kita bilang bisa atau enggak, bisa karena terbiasa gitu loh. Nah, terbiasa ini kan harus dilewati dulu fase-fasenya nih gitu. Terbiasa, salah satunya adalah terbiasa kita melakukan kesalahan. Ketika teman-teman udah melakukan kesalahan tapi tahu apa yang salah, nah ke depannya pasti teman-teman akan lebih paham. Nah, jadi balik lagi, ketika habis 3 hari sekolah barista itu atau sekolah kopi, bisa langsung jago bikin kopi nggak? Nggak. Menurut gue nggak. Ini gue bisa bilang langsung teman-teman nggak akan langsung jago bikin kopi. Berapapun biaya sekolah barista tersebut atau sekolah kopi, selama teman-teman masih benar-benar kosong atau fresh, nggak akan langsung jago. Tapi teman-teman akan paham, oh ternyata kopi itu seperti ini loh. Oh ternyata cara menyeduh yang benar seperti ini loh. Karena itu menurut gue fundamental atau modal basic utama yang harus teman-teman kuasain dulu. Gitu, jangan sampai teman-teman mau langsung loncat gitu. Ya, nah dari situ ada pertanyaan lagi. Saya mau jadi barista deh. Ya, mungkin teman-teman ini pada saat pandemi kemarin ya, itu ada yang kena PHK gitu ya, terus teman-teman pengen coba di bidang yang lain gitu, terus teman-teman ngeliat wah kayaknya kopi lagi hype nih, lagi naik-naiknya, yaudah deh mau coba banting setir, mau jadi barista, terus supaya gajinya tinggi atau salary-nya tinggi langsung ambil sekolah kopi atau sekolah barista. Dari situ sudah dapat sertifikat, lalu teman-teman pengen apply ke coffee shop, bermodalkan sertifikat tersebut, terus langsung pengen dapat salary yang tinggi. Oke? Menurut gua jangan berharap seperti itu. Jangan pernah berharap seperti itu karena nanti teman-teman akan kecewa atau teman-teman akan menyalahkan sekolah kopi yang teman-teman ambil. Ya nanti teman-teman nyalahin, percuma nih gua ambil sekolah kopi ini sertifikatnya nggak kepake kok. No. Setidaknya sertifikat itu bisa kepake. Ya, asalkan teman-teman tepat memilih sekolah kopinya. Gitu ya, ketika teman-teman milih sekolah kopi yang memang sudah punya track record bagus ya, terus entah itu foundernya itu memang dia benar-benar into ke industri kopinya banget, benar-benar paham, menurut gue silahkan ambil. Nah kalau misalkan bicara sekolah kopi apa gitu ya, kalau misalnya teman-teman di Jakarta tuh banyak banget, tapi saran dari gue ya, atau ini rekomendasi dari gue, teman-teman mungkin ini yang di Pulau Jawa ya, teman-teman bisa cek di 5758 Maju Mapan, itu ada di Bandung. Terus teman-teman mungkin bisa lihat Caswells ya, Caswells itu juga oke. Terus ada Kopling at Olveh kalau mungkin teman-teman pengen ambil yang kelas-kelas SCA gitu, karena yang gue denger katanya di sana paketnya lumayan murah-murah. Terus mungkin teman-teman bisa cek di ABCD juga. Ya, teman-teman langsung cek aja. Menurut gue itu tempat sekolah kopi yang rekomen gitu ya. Karena di sana lebih fokusnya diajarkan ke kopinya. Gitu. Apa yang harus kita lakukan, kenapa gitu. Jadi bukan ke hal yang lain. Gitu. Nah, terus ada lagi berikut mungkin teman-teman berpikir gini, wah saya mau buka bisnis kopi susu ya. Terus saya mau fokusnya itu di kopi susu kekinian aja. Jadi teman-teman langsung cari sekolah kopi yang memang fokusnya atau nanti banyak ditawarkan, nanti untuk develop menu. Ya, menurut gua kalau teman-teman planningnya ke sana, pengen tahu resep-resep kopi susu kekinian, ya, teman-teman gak usah ambil sekolah kopi mahal-mahal atau sekolah barista mahal-mahal, gak usah. Saran dari gua, lu cari aja distributor yang memang jualan powder atau jualan kopi atau jualan sirup. Lu beli, terus lu minta tolong di-developin, pasti dibantu, percaya sama gue. Gak usah lu buang-buang waktu 3 hari atau 4 hari ya ambil sekolah kopi, menurut gue jangan gitu. Nah
Karena kenapa gue bilang jangan? Karena tuh sekarang pun udah banyak banget content creator di mau di YouTube, TikTok, Instagram. Itu banyak banget yang nge-share kopi-kopi susu kekinian itu resepnya seperti apa. Free, nggak berbayar. Teman-teman cuma butuh kuota doang. Gitu. Atau teman-teman males nih, nggak punya waktu atau bingung, teman-teman bisa hire konsultan. Tapi tetap menurut gue ketika teman-teman pengen bisnis coffee shop atau pengen ngelakuin bisnis apapun itu, setidaknya teman-teman paham dulu industrinya seperti apa gitu. Karena kita nggak bisa menutup mata ya kalau misalkan nanti teman-teman cuma punya uang, cuma punya modal percaya aja ke entah itu ke barista atau ke konsultan, teman-teman tuh bisa diakalin. Ini gue ngomong fair-fairan, sorry banget buat teman-teman yang mungkin yang tersinggung atau ngerasa gue nyenggol-nyenggol, no, tapi memang itu kenyataannya gitu ya. Jadi teman-teman ketika pengen ngelakuin satu bisnis, setidaknya teman-teman paham dulu bisnis ini sebenarnya bisnis apa, marketnya seperti apa gitu ya. Terus sebisa mungkin dasar-dasar fundamentalnya teman-teman tahu supaya mengantisipasi diakalin orang menurut gua gitu ya. Jadi teman-teman ketika teman-teman pengen sekolah kopi atau sekolah barista, silahkanlah cari yang memang sudah track recordnya itu jelas supaya nanti teman-teman nggak menyesal gitu. Balik lagi, karena kalau teman-teman fokusnya ke menu-menu kopi-kopi susuan, kopi susu itu intinya adalah cuma espresso sama susu, udah sisain nyusul. Misalkan cafe latte ada flavornya hazelnut, pandan, rose, terus mungkin ada jasmine, ada apa, itu tuh cuma sirup doang. Base-nya itu ada di espresso dan susu. Ya lebih fokusnya teman-teman kalau mau fokus tuh ke espressonya dulu nih. Ya kopinya dulu teman-teman, base-nya benar-benar pahami dulu supaya nanti nggak buang-buang duit ngambil soal kopi yang salah. Gitu. Jadi seperti itu kurang lebih guys ya. Jadi buat teman-teman barista di sini semangat aja kalau ada uang, terus pengen menambah pengalaman ya. Teman-teman sudah berpengalaman jadi barista, terus pengen bener-bener pengen tekunin banget nih industri ini, sepertinya bener-bener teman-teman passion gitu ya. Nah yang enak tuh kalau teman-teman udah dapet passion terus bisa menghasilkan uang, itu teman-teman ngerjainnya nggak akan capek. Tapi harus logis juga ya. Ketika teman-teman punya skill, jangan mau dibayar murah, menurut gue itu. Oke, nah sekarang kita cobain kopinya udah dingin. Oke, ketika dia sudah dingin, karakter salaknya hilang, ya. Terus gue ngerasa ini lebih kayak plum. Oke, buah plum, cinnamonnya tetap ada. Terus di sini ada muncul rasa kayak kardamom gitu. Terus ini gue rasanya kayak minum, sensasi di lidahnya ya, kayak keset-kesetnya tuh kayak minum black tea ya. Nah kebetulan tuh memang gue dari dulu nih sebenarnya suka sama kopi-kopi Mandailing gitu, karena ada wangi-wangi rempahnya, terus rasanya ciri khas banget lah. Bodinya ini tebal banget, bold ya. Terus teksturnya tuh kerasa bener-bener kayak apa ya, kayak round gimana jelasin nih ya, pokoknya kayak round gitu loh, kayak bener-bener mantep banget. Terus after taste-nya nih yang gue suka, dia walaupun panjang tapi tuh kerasanya manis banget di lidah, tuh after taste-nya manis. Oke nih kopi ya. Jadi teman-teman buat yang mau cobain kopi ini ya, Mandailing Natal dari Misibu Coffee Roaster, nanti teman-teman langsung cek aja, mau cek Instagramnya boleh di @misibu_roaster ya. Terus kalau nanti nggak mau repot-repot, mau teman-teman mau langsung beli, cek link di deskripsi aja, nanti gua akan cantumkan link pembeliannya. Terus yang berikutnya, kalau teman-teman nanti belum lihat review grinder timer, silahkan lihat di sebelah sini. Terus kalau mau lihat resep Haryo Mugen gua yang lain, boleh lihat di sebelah sini juga. Terus jangan lupa follow Instagram gua di @remaringka. Di sini teman-teman bisa cek semua alat rekomendasi dari gua, di situ linknya sudah gue cantumkan, teman-teman cek di bio-nya aja. Oke teman-teman, kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, ada masukan, ada saran mengenai sekolah barista, atau teman-teman mau tanya-tanya, silahkan tulis di kolom komentar aja.
Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you.